Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pengantar bisnis, kita akan membahas tentang industri dan perdagangan, kemudian manajemen personalia, yang terakhir adalah kaitannya dengan fungsi dari manajemen sumber daya manusia atau konsepnya. Jadi yang kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang industri dan perdagangan. Jadi industri dan perdagangan ini dilatar belakangi dengan kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian berkaitan dengan kebutuhan dari konsumen atau keinginan dari konsumen yang sehingga harus terpenuhi. Kebutuhannya apa? Pastinya dalam bentuk barang dan jasa. Ada pengkhususan kegiatan perekonomian di sini, yaitu yang pertama adalah spesialisasi berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan pertambangan, dan diferensiasi, yaitu berkaitan dengan padi, transportasi, penggilingan, dan perdagangan beras, pedagang beras. Jadi itu merupakan yang melatar belakangi adanya industri dan perdagangan. Selanjutnya, lah ini merupakan sistem perekonomian. Apa itu sistem perekonomian? Jadi sistem perekonomian ini adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Sumber daya itu ada banyak, ada sumber daya modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu untuk mengolah apa, jasa dan barang yang dimiliki suatu negara, baik secara individu maupun organisasi di negara tersebut. Jadi itu merupakan sistem perekonomian. Lah, setiap negara pasti memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Ada kalanya menggunakan sistem perekonomian campuran. Jadi sistem perekonomian campuran itu adalah menggabungkan sistem ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Apa itu ekonomi pasar? Jadi ekonomi pasar adalah sebuah sistem perekonomian yang menetapkan keputusan terkait dengan investasi, produksi, dan distribusi dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran. Jadi kita hubungkan antara permintaan penawaran yang menentukan harga-harga dari barang dan jasa. Jadi berkaitan keputusan investasi, produksi, dan distribusi dilihat dari permintaan dan penawarannya. Kemudian apa itu sistem ekonomi terencana? Jadi sistem ekonomi terencana itu adalah sistem ekonomi yang mengatur investasi dan alokasi modal sesuai dengan rencana-rencana ekonomi dan produksi yang dicanangkan. Jadi apa yang direncanakan itu kemudian diatur investasinya, alokasi modalnya. Jadi investasi dan alokasi modalnya harus direncanakan dengan baik. Perusahaan harus memahami sistem perekonomian yang dianut oleh negara di mana perusahaan berada. Jadi disesuaikan dengan sistem perekonomian yang ada di negara tersebut. Sehingga perusahaan mengikuti pemerintahannya agar kenapa? Mempermudah memecahkan masalah operasional perusahaan. Di situ gunanya perusahaan itu harus memahami sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara.
Selanjutnya ini adalah jenis-jenis sistem, eee, perekonomian yang kita kenal. Yang pertama adalah kapitalisme, yaitu kebebasan seseorang untuk memiliki kekayaan, perusahaan, bersaing secara bebas. Jadi ini persaingan dilakukan secara bebas, bebas bertindak sejauh modal yang mereka memiliki. Kebebasan ini disebut dengan laissez-faire. Jadi itu berkaitan dengan sistem perekonomian kapitalisme. Kemudian sosialisme adalah pemerintahannya bersifat demokrasi. Seseorang relatif bebas memilih usaha atau pekerjaan, tetapi pemerintah turut campur. Jadi sosialisme itu ada, campur tangan pemerintah di sini. Pemerintah hanya menguasai perusahaan-perusahaan yang vital bagi kepentingan masyarakat. Nah, kalau di Indonesia ini, ada BUMN. BUMN itu, eee, pemerintah menguasai perusahaan-perusahaan yang vital. Contohnya seperti Telkom, kemudian kaitannya dengan minyak, Pertamina, dan lain sebagainya. Jadi itu, yang dianggap vital, itu dikuasai oleh pemerintah, itu sosialisme. Selanjutnya fasisme, jadi merupakan bentuk pemerintahan diktator. Jadi dalam bentuk perekonomian sering disebut dengan negeri usaha. Pemerintah memiliki semua industri yang bebas memiliki tempat yang diinginkan atas persetujuan pemerintah. Jadi semua perusahaan, semua kegiatan perekonomian itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Jadi tanpa campur tangan swasta. Nah, itu disebut dengan fasisme. Kemudian komunisme. Paham ini disebut dengan ekonomi pemerintah yang bersifat totaliter. Peranan besar tidak ada. Hak milik seseorang dihapuskan, semua masyarakat adalah karyawan, karyawan negara. Jadi kebebasan politik diawasi secara ketat. Nah, itu komunisme. Jadi bersifat totaliter. Jadi totaliter itu adalah sebuah istilah yang, eee, kaitannya dengan, eee, bersifat otori otorianisme, jadi ekstrim. Jadi kaitannya dengan totali totaliter ini suatu bentuk pemerintah sistem politik yang menghalangi adanya, oposisi. Jadi tidak ada campur tangan, lain. Itu merupakan komunis, negara-negara komunis. Selanjutnya, nah ini sistem perekonomian Pancasila. Karakteristiknya yang pertama adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Itu. Kemudian adanya keinginan yang kuat tentang pemerataan. Prioritas kebijakan ekonomi adalah perekonomian nasional yang tangguh. Kemudian unit usaha berbentuk koperasi. Jadi Pancasila itu sistem perekonomian Pancasila itu, sesuai dengan, dari arahan atau petunjuk dari bapak koperasi kita, Bung Hatta, itu adalah unit usahanya sistem perekonomian Pancasila adalah koperasi. Jadi koperasi itu tujuannya adalah, eee, mensejahterakan perekonomian masyarakat di Indonesia ini. Itu adalah tujuan koperasi. Kemudian adanya keselarasan antara perencanaan nasional dengan desentralisasi. Itu karakteristik sistem perekonomian
Pancasila. Selanjutnya, ini adalah industri dan bisnis. Perusahaan adalah perantara sumber faktor produksi dan konsumen. Nah, dunia usaha ini atau bisnis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tempat kegiatan produktif, kemudian 2 adalah perusahaan, suatu tempat kerja atau lebih, kemudian yang ketiga adalah industri. Nah, kalau industri ini adalah sekumpulan perusahaan-perusahaan, itu disebut industri. Industri manufaktur, industri pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan industri. Kalau perusahaannya berarti kalau manufaktur itu ada banyak Astra dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kegiatan bisnis adalah perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, dan pemberian informasi atau promosi. Nah, itu merupakan prinsip kegiatan bisnis. Nah, kaitannya dengan organisasi, organ itu dari bahasa Yunani yang berarti alat, bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat. Kemudian sekumpulan sumber-sumber ekonomi, menciptakan suasana kerja yang baik, berusaha dengan hasil yang baik. Untuk produksi ini, usaha yang bertujuan menciptakan dan menaikkan faedah utility atau utility. Kemudian produksi langsung itu ada pertanian, perikanan, kegiatan yang membantu produksi langsung adalah distribusi dan periklanan. Nah, produksi tidak langsung ini contohnya adalah akuntan dan ilmuwan. Selanjutnya, nah, kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa. Perusahaan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan konsumen pastinya. Jadi dalam suatu perusahaan pasti memenuhinya akan berbeda-beda. Cara yang menguntungkan adalah memperhatikan prinsip efisiensi. Jadi bidang operasi, alat dan produksi. Jadi efisien. Karena prinsip dasar perusahaan itu meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Nah, itu bagaimana cara seefisien mungkin. Nah, ini tujuan perusahaan ini, keuntungan maksimal, kemudian kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, ini problematika atau hambatan bisnis yang pasti adalah yang pertama adalah inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Kemudian produktivitas keluaran barang dan jasa per unit dari tenaga kerja. Yang terakhir adalah pengangguran, PHK, seperti saat ini adalah bencana alam, pandemi. Nah, itu adalah problematika hambatan dari bisnis. Nah, kita memasuki manajemen personalia. Kaitannya dengan manajemen personalia ini, itu pastinya ada 2 macam tenaga kerja, eksekutif dan operatif. Nah, kalau eksekutif ini biasanya diduduki oleh tim-tim ahli, kemudian yang memiliki modal, menguasai manajemen, direktur, komisaris, manajer. Nah, itu adalah tenaga eksekutif. Nah, kalau tenaga operatif itu karyawan yang terampil, memiliki knowledge yang baik. Nah, itu tenaga terampil, operatif. Lah, sumber tenaga kerja itu ada banyak. Yang pertama dari dalam perusahaan tersebut, kaitannya dengan yang sudah
bekerja di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk mencari tenaga kerja biasanya juga, eee, didapatkan dari teman-teman yang sudah bekerja di situ. Jadi teman-teman para karyawan memberikan informasi kepada temannya bahwa perusahaan tersebut menerima lowongan kerja di bagian SDM contohnya, HRD, Human Resource Department. Nah, itu sumber tenaga kerja. Kemudian ada lembaga penempatan tenaga kerja. Nah, itu, outsourcing. Itu pihak ketiga yang menyediakan, eee, tenaga kerja. Jadi banyak contohnya untuk perusahaan outsourcing. Lah ini contohnya adalah KPSG, itu adalah perusahaan outsourcing dan rekrutmen. Kemudian lembaga pendidikan, jadi job job fair. Nah itu biasanya adalah sumber dari tenaga kerja. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum. Jadi nanti disebar di sosial media, apakah di koran dan lain sebagainya. Itu merupakan, sumber selanjutnya. Nah ini dalam proses manajemen personalia, kita awali dengan tadi, merencanakan terlebih dahulu kebutuhan dari suatu perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja seperti apa? Memiliki kualifikasi seperti apa? Oh, butuhnya SMA saja cukup. Nah, itu harus direncanakan, diletakkan di mana. Nah, itu harus disesuaikan di situ. Memiliki kemajuan atau peningkatan berkaitan dengan produktivitas dan kaitannya dengan keuntungan. Nah, setelah direncanakan, kemudian proses rekrutmen. Proses rekrutmen itu dengan tadi, menyebarkan seperti job fair, kemudian koran, sosial media, teman dari karyawan, dan lain sebagainya. Setelah itu adalah prosesnya adalah seleksi tenaga kerja. Nah, seleksi tenaga kerja itu diperuntukkan untuk mengetahui kualitas dari tenaga kerja tersebut melalui tahap-tahap seperti wawancara, Kraepelin Pauline, psikotes, kemudian tes kompetensi dasar, tes kepribadian, dan lain sebagainya, tes kemampuan bidang. Nah, itu merupakan seleksi tenaga kerja agar mengetahui, kualitas dari tenaga kerja yang akan diterima dalam suatu perusahaan. Kemudian tadi di perencanaan sudah ditentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berapa dan terus dibutuhkan proses seleksi. Setelah proses seleksi dilakukan, diterima karyawannya berapa, kemudian ada proses training. Training itu ada 2, on the job training dan off the job training. Kalau on the job training itu bekerja langsung pada apa yang menjadi tempat dikerjakannya. Jadi melakukan pekerjaan apa yang akan dikerjakannya.
Sedangkan off the job training itu lebih di kelas atau memanfaatkan lembaga lain dalam hal pelatihan, motivasi untuk meningkatkan kualitas, sumber daya manusia dari karyawan tersebut. Nah, itu bentuk dari training. Selanjutnya, nah setelah training kemudian gajian, kompensasi. Nah, kompensasi itu berapa harus sampaikan di wawancara. Apakah skill, attitude, personality, dan knowledge-nya itu sudah sesuai untuk menerima kompensasi yang sebesar diinginkan. Nah, kompensasi itu apa? Jadi kompensasi merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan secara teratur. Kemudian atas kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu merupakan kompensasi. Ada 3 macam teori upah ekonomi. Yang pertama, teori pasar, tenaga kerja diperlakukan sebagai barang. Kemudian teori standar hidup. Nah, itu kalau di kan ada UMR, upah minimum regional. Lah itu apakah sudah sesuai dengan hidup layak belum di, sebuah kota atau kabupaten atau provinsi. Nah, itu adalah teori standar hidup. Kemudian teori kemampuan untuk membayar. Jadi perusahaan tuh kuat bayarnya berapa. Nah, itu ada 3. Teori pasar itu disesuaikan dengan tenaga kerja diperlakukan sebagai barang, jadi pantasnya itu dibayar berapa. Kemudian hidup layak itu contohnya upah minimum regional, disesuaikan dengan kebutuhan harga-harga kebutuhan di kota, kabupaten, atau provinsi. Kemudian kalau teori kemampuan untuk membayar itu berdasarkan kemampuan perusahaan. Nah, metode pengupahan ini itu adalah ada upah langsung atas dasar satuan waktu. Jadi langsung gajian, kerja gajian. Kemudian gaji atau wage itu dihitung menurut tingkat upah per jam tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas. Jadi itu gajian berdasarkan, tingkat upah per jam. Di 1 jamnya berapa, tanpa lihat kualitas dan kuantitasnya. Kemudian upah satuan itu berdasarkan jumlah yang dihasilkan. Jadi kerjanya dapat berapa, nah itu hasilnya. Kemudian komisi adalah atas dasar persentase dan harga jual. Terus premi shift kerja adalah bekerja di luar jam kerja normal. Jadi kaitannya dengan, eee, lembur, premi shift kerja. Kemudian tunjangan tambahan itu ada tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan lain sebagainya. Nah, itu ada tunjangan tambahan di luar dari upah dan gaji. Lah, ini adalah hubungan perburuan, merupakan hubungan antar karyawan dengan manajemen yang saling membutuhkan satu sama lain. Ada ikatan buruh, bertujuan menjembatani persoalan yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Nah, ini adalah strategi atau senjata yang sering dilakukan buruh adalah boikot, mogok, penghasutan, memperlambat kerja. Nah, itu adalah biasanya strategi-strategi ikatan buruh atau hubungan perburuan. Kemudian adanya nanti diperkuat dengan perjanjian kerja bersama atau kekuatan bagi buruh untuk dapat menentukan isi atau materi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban buruh dan perusahaan. Jadi menjembatani antara buruh, karyawan dengan perusahaan.
itu untuk hubungan perburuan. Nah, ini kaitannya dengan perjanjian kerja, closed shop agreement, union shop agreement, dan open shop agreement. Closed shop agreement ini hanya berlaku bagi buruh pekerja yang tergabung menjadi anggota serikat. Jadi tadi ikut ikatan buruh. Perusahaan hanya boleh mempekerjakan anggota serikat buruh saja. Jadi yang masuk anggota serikat itu baru boleh, pengusaha hanya boleh mempekerjakan. Jadi yang diboleh dipekerjakan itu hanya serikat buruh saja. Union shop agreement mengharuskan buruh pekerja untuk menjadi anggota serikat. Jadi harus jadi anggota serikat dalam periode waktu tertentu sesudah menjadi sudah mereka bekerja. Kemudian open shop agreement, kebebasan buruh untuk bergabung atau tidak dalam serikat. Jadi itu merupakan perjanjian kerja. Ini kaitannya dengan konflik dalam hubungan kerja. Penyelesaian konflik dilakukan beberapa tahap. Nah, diselesaikan melalui leader atau mandor sebagai wakil perusahaan dengan wakil buruh, kemudian kepala bagian dengan wakil buruh, manajer dengan wakil buruh atau wakil perusahaan, wakil buruh, dan penengah yaitu panitia penyelesaian perselisihan perburuan tingkat daerah P4D atau tingkat pusat P4P. Penyelesaian dilakukan oleh Dewan Arbitrasi. Jadi Dewan Arbitrasi adalah dewan yang mengatasi mengenai kaitannya dengan persengketaan. Jadi ada permasalahan-permasalahan. Jadi ada Dewan Arbitrasi. Nah, ini eee, 3 macam cara untuk memecahkan konflik menggunakan perantara. Yang pertama adalah konsiliasi, mempertemukan kedua pihak. Konsiliator tetap mempunyai wewenang apapun dalam mencapai kesepakatan. Mediasi itu mediator yang berwenang untuk memberikan saran. Jadi seorang penengah itu memberikan saran-saran. Kemudian keputusan arbitrasi tadi, Dewan Arbitrasi, itu adalah keputusan yang diambil oleh arbitrator, bersifat mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau Dewan Arbitrasi tadi itu memiliki kekuatan hukum. Nah, ini ada bipartite dan tripartite. Silahkan baca sendiri. Selanjutnya, mencegah konflik. Ini konflik timbul karena perbedaan kepentingan pastinya. Karena setiap individu mesti memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Cara untuk menyegahnya adalah melaksanakan lembaga keluhan atau grievance dengan baik, mengadakan survei berkaitan dengan gairah kerja, moral atau moralis secara rutin, menyelenggarakan lembaga bimbingan dan penyuluhan, guidance and counseling. Kemudian mengikutsertakan buruh dalam pengambilan keputusan. Nah, ini merupakan konsep dan fungsi MSDM. Jadi nanti akan dijelaskan lagi di manajemen sumber daya manusia 1 atau 2. Jadi MSDM ini adalah serangkaian aktivitas organisasi yang
diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. SDM menjadi penentu pelaksanaan bisnis yang efektif. Jadi memang, penggerak dari sebuah perusahaan itu kaitannya dengan pastinya adalah SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di situ berperan, untuk menggerakkan kegiatan perusahaan. Tanpa adanya manusia, pasti perusahaan tersebut, tidak akan jalan. Walaupun sekarang ada teknologi menggunakan mesin, tapi mesin itu membantu manusia untuk menyelesaikan tugasnya, bukan berarti tanpa sama sekali manusia. Karena mesin itu sendiri yang membuat pastinya juga manusia. Kemudian, eee, MSDM memiliki cakupan permasalahan yang sangat kompleks karena manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, pastinya akan, memiliki permasalahan juga yang sangat kompleks. Kemudian kontribusi dari MSDM dalam perusahaan hampir dirasakan oleh seluruh fungsi yang ada. Nah, ini peranan SDM dalam bisnis. Nah, ini kaitannya dengan planning, organizing, directing, dan controlling atau activating dan controlling. Nah, ini fungsi operasi pastinya pengadaan, tadi sudah saya jelaskan di awal, direncanakan terlebih dahulu seleksi, rekrutmen, kemudian pelatihan, kompensasi, diintegrasikan, terus diawasi, pemeliharaan, pengawasan, sampai PHK atau separation. Itu peran SDM dalam bisnis. Kemudian manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari sebuah lingkungan manajemen, maka pengertian MSDM dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja atau PHK melalui proses-proses manajemen dalam rangka untuk mencapai tujuan. Jadi kalau ditanya fungsi manajemen, nah ini mulai dari perencanaan, diseleksi, direkrut, diseleksi, pengadaan, kemudian training, pengembangan, kemudian kompensasi, integrasi, pemeliharaan, terus sampai PHK. Selanjutnya, ini proses manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi ada perencanaan dulu. Nah, ini tadi rekrutmen, penarikan, seleksi, kemudian disosialisasi, ada orientasi, kemudian dilatih, dikembangkan. Setelah dilatih, dikembangkan, terus dinilai prestasinya. Apakah prestasinya baik? Kalau baik ya dipromosi, kalau tetap sama aja agar berkembang bisa ditransfer, kemudian kalau menurun bisa didemosi, kalau kebangetan ya di PHK. Itu proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian ini berkaitan dengan penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja atau job performance itu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah sudah bekerja sesuai dengan standar. Jadi nanti penilaian kinerja itu ada target dan realisasi. Satu orang target minimal 75 juta, atau satu orang minimal harus mengerjakan pekerjaan dalam satu hari itu 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan. Dan nanti dinilai apakah realisasinya bisa enggak terpegang dalam satu hari itu tiga tiga pekerjaan. Nah, itu. Kemudian tujuannya untuk tadi tujuannya sudah
tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan karyawan tadi, kemudian identifikasi faktor penghambat kinerja. Jadi, apa sih setelah kok ada target dan realisasi, kok realisasinya selalu turun, apa sih yang menjadi penghambat? Nah, itu sebagai identifikasi informasi untuk memecahkan suatu masalah, kemudian menetapkan kebijakan strategis. Nah, ini kaitannya dengan promosi, transfer, demosi, dan PHK. Alasannya itu kaitannya dengan hal tersebut adalah meningkatkan semangat kerja. Jadi kalau mau promosi kerjanya harus giat. Nah, itu meningkatkan semangat kerja. Kemudian menjamin stabilitas karyawan, memajukan karyawan, dan mengurangi lebor turnover. Jadi, perputaran karyawan itu kaitannya dengan keluar masuknya karyawan. Karyawan resign, rekrut lagi, gitu terus. Nah, itu untuk mengurangi hal tersebut, bagaimana diberikan iming-iming promosi dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk pertemuan pengantar bisnis hari ini. Silahkan yang mau bertanya, tulis di kolom komentar. Semoga pertemuan terakhir ini di mata kuliah pengantar bisnis dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila selama mengajar online hari ini, selama ini, ada kekurangannya. Untuk tugas, jangan lupa tugas untuk memberikan video promosi silahkan dikerjakan paling lambat adalah hari ini. Saya tunggu sampai jam 12 malam nanti. Silahkan langsung kumpulkan di Google Classroom yang tersedia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita dapat bertemu di semester selanjutnya di mata kuliah yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.